Halo semuanya, kembali lagi dengan Bunda Z Channel. Nah, sesuai display yang tadi aku liatin, jadi Hokben itu ngeluarin menu baru. Menu barunya ada ramen. Ramennya itu ada dua pilihan, ada rasa varian tori paitan sama yang miso. Nah, berhubung kita penasaran, jadi kita pesan satu yang miso, satu yang tori paitan. Tapi sayang banget toppingnya itu semuanya chicken, gak ada yang beef. Gak tahu deh Hokben ini kenapa belum ngeluarin ramen yang toppingnya beef. Nah, yang aku liatin ini menu yang aku pesan untuk anak aku. Ini simple set yang isinya itu ada ekado, terus apalagi egg roll. Pokoknya simple deh, karena kan kalau anak aku makan ramen agak ribet ya. Nah, ini aku liatin struknya total itu 121.000 karena ada pajak restonya 10%. Oke, di sini sambil nunggu ramennya datang. Jadi kalau ramen itu kita lumayan nunggunya sekitar 10 menit. Aku udah mulai nyuapin anak aku. Coba kalian komen, ada yang udah pernah nyobain ramen Hokben nggak? Kalau yang udah nyobain, tulis di komen ya. Gimana rasanya, enak atau enggak? Oke? Nah, ini penampakan si ramennya. Ramennya udah dateng. Yang ada jagungnya itu adalah varian yang miso, sedangkan yang ini yang nggak ada jagungnya itu varian tori paitan. Oke, di sini aku dan suami agak kaget. Jadi kita pesen yang size-nya atau ukurannya reguler, dan ternyata ukuran regulernya itu ukuran mangkok yang kecil. Menurut aku kecil, karena biasanya kalau reguler itu ukuran mangkoknya ukuran mangkok standar. Ini tuh kayak kecil banget. Kalian bisa lihat di video ya, sekecil itu. Tapi setelah dimakan, menurut aku setelah dimakan kenyang sih ya, karena padat ya. Kalau misalkan mau dimanipulatif sih sebenarnya si Hokben ini bisa dengan isiannya tetap segitu, tapi pakai mangkoknya yang agak lebar gitu diameternya, biar nggak kelihatannya kecil. Cuman pas awal datang itu suami kayak kenapa sih nggak pesen yang large gitu. Jadi, nah di sini ada sayur apa sih ya, itu lupa, sawi ijo kali ya. Terus ada nori, selembar nori. Terus ada ayam yang kayak di ayam panggang, sama terakhir itu apa tadi? Telurnya yang setengah matang. Tapi aku suka sih si telurnya itu nggak amis. Nah, makan siang kali ini tuh sebenarnya nggak direncanain. Jadi kita sebelumnya tuh cuci mobil. Setelah cuci mobil, pas banget jam makan siang. Terus kita keingetan di Hokben itu ada menu baru. Ya udah kita belok dulu ke Hokben untuk makan menu barunya. Begitu. Dan ya gini penampakannya karena dadakan. Ya aku pakai kerudung langsungan kayak gini, jadi kayak nggak niat jalan ke mall gitu loh. Dari tempat cucian mobil langsung melipir ke mall yang dilewatin. Oh iya, di sini aku nyambi makannya sambil nyuapin anak aku karena memang ribet ya kalau anak tuh sebenarnya dia lagi susah makan, terus ya udah aku suapin aja biar cepet. Dan ya emang ibu-ibu kayak gini ya, makan di luar tuh agak nyambi gitu kan, nyuapin anak terus makan lagi kita. Cuman kalau misalkan nungguin makanan anak habis kan makanan kita udah keburu dingin ya. Jadi ya udah deh nyambi aja kayak gini. By the way, aku tuh kalau ke Hokben sebenarnya suka banget sama si saladnya. Jadi jatah salad yang dari menunya anak aku itu aku makan karena aku suka banget saladnya seger. Gak perlu pakai nasi atau apapun, itu digado aja, udah dicemil aja, udah suka banget. Tapi sayang banget ya, si mayonya itu gak dijual kayak sasetan gede gitu kan. Kalau misalkan ada dijual sasetan gede, kita bisa nyetok nyetok di rumah gitu. Tapi ternyata gak bisa. Cuman aku pernah lihat di TikTok tuh ada yang pegawai Hokben ngasih tahu, katanya si saladnya itu bisa dijual dalam jumlah yang banyak, tapi bentuknya masih sasetan gitu, bukan yang ukurannya gede yang bisa kita refill ke botol saus yang di rumah.
Kalian suka juga nggak saladnya si Hokben ini? Tulis di komen ya. Oh iya, anak aku itu belibet banget makan nasi minum. Ya karena gitu ya, kalau makan di luar terus ketahuan kita pesen minuman, apalagi es gitu ya, dia tuh udah bener-bener dipegangin banget, ini punya aku gitu. Padahal kita pesenin kayak cuman 2 doang. Karena kan ya aku sebenarnya takut anak aku batuk. Jadi ya udah deh, kita sharing aja dan aku kasih buat anak aku sedikit. Tapi ternyata kalau ketahuan kita pesen es, dia tuh pegangin kayak udah hak milik gitu. Ini punya aku, ini Milo coklat punya aku. Akhirnya dia tuh kan diminum lagi. Jadi habis makan tuh kayak sesuap makan, minum Milo, sesuap makan, minum Milo. Tapi ya udah deh, nggak apa-apa. Yang penting makannya lancar, kedorong sama si minuman Milo ini. Oh iya, yang udah subscribe aku bilang makasih ya. Yang udah subscribe, apalagi udah ngeklik tombol lonceng. Jadi ketika aku posting, kalian udah bisa langsung nonton konten aku. By the way, kalau yang sama-sama berjuang, kita saling support ya. Untuk subscribe, like, comment, and share. Mengenai si ramennya ini, menurut aku kuahnya enak sih, nggak light banget, dia cukup berkaldu. Kalau dibandingkan Gokana, ini kuahnya lebih enak menurut aku. Tapi dari sisi platingnya, mungkin untuk Hokben bisa diganti si mangkoknya agak lebih gede, biar nggak image-nya tuh kok dikit banget sih untuk ukuran reguler gitu. Soalnya kan kalau kayak makan ramen tuh kayak apa ya, biasanya tuh mangkoknya agak-agak lebar-lebar gitu ya, biar puas gitu. Tapi ini ternyata dikasihnya yang kecil, jadi terkesannya itu porsinya sedikit, padahal pas udah kita makan tuh kenyang banget. Oke, cukup puas sih dengan ramen si Hokben ini. Minggu depan aku makan di mana lagi ya? Coba yang punya rekomendasi tulis di komen ya. Karena aku dan keluarga aku tuh biasanya untuk weekend disengajain atau di planning harus makan 1 kali di luar biar nggak terlalu suntuk. Tapi ya makannya jangan yang mahal-mahal ya. Soalnya kan kalau tiap hari masak tuh kayak bikin stres, apalagi untuk aku yang nggak terlalu jago-jago banget masak, yang bisa masak cuman bermodalkan dari resep-resep Instagram ataupun YouTube atau aplikasi media sosial lainnya gitu. Nah, ngomong-ngomong ini masak, jadi aku tuh sebenarnya sebelum nikah itu tuh nggak suka masak, tapi karena udah nikah kayak tuntutan gitu ya, masa sih suami dibeliin makanan mulu dari luar, masakan mulu dari luar. Akhirnya aku belajar dan alhamdulillahnya nikah di era sekarang itu tuh kalau misalkan nggak bisa masak, kita bisa lihat tutorialnya di YouTube banyak banget kan, dan akhirnya aku bisa ngikutin. Kadang enjoy juga sih kalau misalkan hasil makanannya enak. Oke, cukup lama juga ya aku bercerita di sini. Mudah-mudahan yang nonton tidak bosan ya. Aku sekali lagi bilang terima kasih.